Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 29 Oktober 2021. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Oke, langsung saja kita ke market ya. Kita lihat dari koin Gecko. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir 5%, kemudian Ethereum ya melonjak 10%, kemudian ada Binance juga melakukan kenaikan 9,7%. Ya, rata-rata altcoin di sini uh, mengalami kenaikan ya. Rata-rata memang mengalami kenaikan. Meskipun memang untuk hari ini Shiba Inu mengalami penurunan minus 21% ya, seperti apa yang saya bahas kemarin memang berpotensi terjadinya koreksi dan itu merupakan hal yang sangat wajar bagi Shiba Inu setelah melakukan rally yang sangat-sangat panjang. Dan kemudian rata-rata koin memang berada di teritori positif ya, mereka bergerak ke arah positif ya. Rata-rata di atas memang berada di atas, ada yang sampai 13% seperti Polygon, ada 5% ya. Di antara mereka memang mampu mengalami kenaikan di atas 3% ya, bisa dikatakan demikian ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ini pengaruh daripada BTC dominance ya, Bitcoin dominance yang sempat mengalami candle merah di sini. Ada candle merah, satu candle merah di daily time frame. Meskipun sekarang memang terbentuk satu candle hijau yang kecil ya. Mudah-mudahan saja apabila candle merah terbentuk lagi di hari ini pada tanggal 29 Oktober ini, maka bisa dipastikan kalau nantinya altcoin akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ini ditunjukkan bahwa yang pertama naik memang seperti apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa big cap seperti Ethereum yang merupakan leader daripada altcoin akan melakukan pump terlebih dahulu dan diikuti biasanya oleh Binance, Polkadot, Cardano, dan kemudian baru diikuti oleh altcoin dengan kapitalisasi market yang lebih kecil. Nanti kita akan bahas chartnya semua di sana ya. Oke, langsung saja kita ke chartnya Bitcoin untuk hari ini ya. Di sini kita lihat, dan selamat buat kalian yang memang sudah mengambil posisi di sini. Sempat saya bahas kemarin bahwa support di 58.613 ini memang berfungsi dengan baik sebagai support, meskipun memang ada potensi head and shoulders di sini. Namun demikian head and shoulders ini tidak valid jadinya karena terjadi false break. Seperti apa yang sudah saya katakan di video sebelumnya juga, bisa saja memang potensi terjadi false break, dan juga ada satu video yang saya membahas tentang ada potensi besar di balik penurunan Bitcoin. Jadi saya melihat untuk market kedepannya ini masih dalam tren yang sangat bisa dikatakan sangat positif. Terutama di sini memang terbentuk satu channel ya, di sini membentuk falling wedge, dan falling wedge merupakan biasanya memang cenderung untuk di breakout ke atas. Dan apabila memang terjadi breakout ke atas, maka kemungkinan besar memang akan menguji area resist di sini dan berpotensi besar untuk melanjutkan kenaikan menuju high berikutnya di area 66.973 ya. Dan meskipun memang kita ketahui hari ini adalah hari Jumat ya, jadi besok adalah weekend ya, hari Sabtu dan Minggu biasanya memang market cenderung bergerak sideways dengan range harga pergerakan yang kecil ya. Memang kalaupun ada koreksi sedikit tidak masalah, karena ini memang terlihat juga di time frame 4 jam. Di sini kita lihat ada satu candle dengan lower shadow yang sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa adanya buying pressure yang sangat tinggi di sini. Dan kemudian support line daripada falling wedge ini ya mampu mensupport pergerakan daripada Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin tinggal harus menembus moving average 50 di area 61.763 ya, dan kemudian masih tertahan juga oleh MA20.
Dan kalau kita lihat dari time frame lebih kecil ya, di sini kita pakai time frame 4 jam ya. Ini di time frame 1 jam ini terlihat jelas memang terjadi rejection, beberapa kali rejection di sini di area trendline di sini yang saya buat berwarna biru ini ya, beberapa kali memang ditembus dicoba untuk ditembus namun tidak berhasil, dan di sini sudah ada indikasi penembusan di time frame 1 jam. Semoga saja memang bisa tembus ya hari ini ya, di hari Jumat. Apabila memang breakout hari ini hari Jumat, maka ini merupakan indikasi yang bagus. Apalagi memang kalau bisa nanti Bitcoin berada di teritori di atas 64.812. Ini akan menjadi indikasi yang sangat-sangat bullish buat Bitcoin. Ya. Itu view saya terhadap Bitcoin ya, dan kemudian masih sama ya seperti apa yang video-video sebelumnya juga saya sempat bahas. Pergerakannya masih sesuai analisa apapun harapan yang kita harapkan ya. Memang yang kita harapkan adalah bergerak sideways di sini setelah memang sempat breakout dari all time high-nya, dan kemudian memberikan ruang untuk altcoin untuk naik, dan kemudian barulah Bitcoin akan melanjutkan kenaikan. Meskipun memang ada kemungkinan kecil juga perlu diwaspadai, memang kalau kemungkinan koreksi juga selalu ada ya. Di sini ya kita harus selalu menggunakan money management yang tepat ya, ataupun menggunakan money management secara bijaksana di sini. Ya, namun view yang saya lihat di sini sangat-sangat positif terhadap pergerakan Bitcoin dan masih sangat-sangat bullish ya. Oke, kemudian kita lanjut ke token berikutnya yang akan kita bahas, yaitu SHIB ya. Ya, yang sempat mengalami rally seperti apa yang saya bahas dan memang kemarin di video kemarin yang khusus membahas tentang Shiba Inu, dan akhirnya memang terjadi koreksi setelah saya memang menaruh target di sini ya, target kedua setelah ini merupakan target cup and handle dari pola cup and handle yang dibentuk, dan kemudian tidak kemudian breakout, dan kemudian di sini adalah area Fibonacci retracement 1,618 di sini, dan kemudian Shiba Inu tidak mampu bertahan di sini, dan ini merupakan hal yang sangat wajar apabila memang terjadi koreksi ya, mengingat rally yang terjadi sudah sangat-sangat luar biasa besar ya. Kalau kita ukur dari di sini aja, pada mulai dari 4 Oktober ini kita sudah terjadi kenaikan sekitar 900% ya, hampir ya. Sempat naik sampai 900%. Ini merupakan hal yang sangat wajar apabila memang terjadi koreksi. Maupun memang kalaupun ada yang membeli di area di mana saya sempat membahas di sini ada pattern symmetrical triangle di sini, dan juga ada rekonsolidasi di sini, maka kenaikan yang sudah terjadi adalah sekitar 138%, dan bahkan sempat memang ke area 0,00008824 ini ya, 232% ya. Jadi masih dalam posisi profit ya di sini. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita menunggu candle berikutnya ya, menunggu kalau memang mau melakukan entry di koin di token Shiba ini. Mengingat memang ada potensi yang luar biasa juga di mana terjadi pembakaran terhadap token Shiba Inu, dan mempunyai juga Shiba Inu memiliki komunitas yang sangat-sangat solid, bisa dikatakan sangat super solid ya. Jadi saya berharap memang penutupan untuk candle di time frame daily berada di atas zona 0,00006475 ya. Apabila itu terjadi ya, kemungkinan besar memang akan terjadi sideways di sini. Dan kalau closing di bawah daripada candle ini, mungkin saja bisa menyentuh area 0,00055708. Bisa saja terbentuk seperti double bottom di sini, dan kemudian melanjutkan kenaikan. Namun ini memang sangat-sangat wajar apabila
memang terjadi koreksi seperti apa yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, dan kemudian kita membahas Ethereum ya yang sudah lama yang kita tidak bahas semenjak video terakhir ya yang saya buat tentang Ethereum, di mana memang terjadi inverted head and shoulders di sini, dan kemudian sudah breakout di sini, dan kemudian sudah hampir menyentuh target. Ini adalah target daripada inverted head and shoulders. Dan selamat buat kalian ya kalau mengambil trade ini ya, lumayan ya, di sini ada upside sekitar 19%, namun memang ada potensi menuju ke area 4509 di sini ya. Dan kemudian ada pattern yang lebih besar yang saya temukan di sini adalah cup and handle yang sempat sudah saya sampaikan. Apabila cup and handle ini valid ya, menurut saya ini valid karena di sini sudah terjadi retest di area neckline daripada cup and handle, dan kemudian apabila Bitcoin memang mendukung, tidak terjadi crash ya, maka saya sangat meyakini kalau Ethereum akan bergerak ke area target daripada cup and handle ini di area 6281. Di sini merupakan target daripada Ethereum ya. Bagaimana strategi entry ya, sebenarnya memang waktu ini saya sudah sempat sampaikan di video sebelumnya bahwa di zona area box warna orange ini bisa dijadikan sebagai salah satu range untuk pembelian di sini. Karena memang saya juga ingatkan di sana bahwa akan terjadi retest terhadap support ini, dan sudah di retest, dan area ini sudah valid menjadi sebuah support, dan di sini sangat-sangat bagus ya. Kemungkinan memang akan terjadi lanjutan kenaikan menuju target area 6254. Dan kemudian apabila kita menggunakan Fibonacci retracement di sini, maka ada area di 1,618 Fibonacci retracement adalah di area tepat berada di area sekitar area 6.000-an ya di sini ya, di area 6.000 ya. Ini juga bisa menjadi target take profit apabila memang melakukan trade terhadap Ethereum ini ya. Ini sangat berpotensi, sangat-sangat berpotensi ya. Ini merupakan target daripada pola cup and handle, dan kemudian ini adalah target daripada Fibonacci, dan kalau memang ditradingkan bisa saja di sini mengambil take profit di sini, dan kemudian tidak menutup kemungkinan memang akan terjadi sedikit koreksi, dan bisa saja ataupun bisa juga memang kalau sentimen di market terlalu tinggi maka area ini akan di breakout semuanya. Dan kemudian kita akan bahas juga mengenai BNB ya, yang sudah lama juga tidak kita bahas di sini. Yang sebelumnya memang di sini ada head and shoulders di sini, dan kemudian ini merupakan target awal daripada BNB di 565, dan kemudian sekarang saya menemukan satu buah pattern head and shoulders lagi yang inverted head and shoulders ya, di time frame daily di sini dengan range yang lebih besar. Di sini left shoulder, right shoulder, dan ini headnya. Jadi kenaikan yang potensial ataupun harga yang potensial ditembus oleh BNB adalah ke area ini, merupakan target daripada head and shoulders daripada BNB di sini di area 712, dan sekaligus akan menembus area all time high-nya. Dan BNB memang memiliki fundamental yang sangat-sangat kuat. Seperti apa yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, memang BNB memiliki fundamental yang sangat kuat. Lalu apa? Bagaimana strategi entry-nya? Memang kalau kita mau entry di sini, tunggu breakout daripada area 518, dan kemudian apabila di retest memang ada kesempatan untuk entry ataupun buy pas breakout ya. Dan kemudian apabila terjadi rejection di sini, mungkin saja bisa mengalami penurunan sampai dengan 469 ataupun ke area box warna hijau yang saya bikin ini di sini di
area 448. Ini merupakan area beli ya di sini di area box warna hijau. Dan selamat bagi yang sudah mengikuti video saya dari awal ya, mungkin sudah ada yang melakukan pembelian ataupun menjaring di area ini ya. Ya, dan target berikutnya apabila sudah neckline daripada head and shoulders, inverted head and shoulders ini breakout berada di atas area 518, maka bisa ada indikasi kuat memang BNB akan bergerak ke area 711 ya, which is ini adalah sekaligus membreak daripada all time high daripada BNB. Didukung juga oleh satu berita ya yang saya lansir dari bitcoin.com. Di sini beritanya sebenarnya sudah 6 hari yang lalu ya, namun ini memang akan memberikan dampak yang signifikan ke BNB ke depannya, karena di sini beritanya adalah Binance Smart Chain Dev propose Ethereum like gas fee burning mechanism. Jadi BNB akan melakukan mekanisme yang sepertinya hampir sama dengan Ethereum, di mana setiap gas fee yang didapatkan oleh mereka akan burn. Jadi ini akan membantu proses burning daripada BNB menjadi lebih cepat. Di mana memang kita tahu BNB selalu melakukan burning secara manual. Secara manual dilakukan setiap kuartalnya. Dan besarnya burning dilakukan setiap kuartal itu tergantung terhadap volume perdagangan yang terjadi di Binance. Dan sekarang kalau saya sudah baca berita ini, dan normally this fees will go to validator as reward for securing the network, but with BEP 95 ya, di sini ada BEP 95 ya, evolusi dari protokolnya BNB ya, yang sebelumnya BEP 20 ya, Binance Smart Chain ya, dari BEP 2 kemudian jadi BEP 20 dan sekarang protokol ke BEP 95. Apabila memang ini dilakukan, maka setiap 10% daripada tax ataupun fee yang dihasilkan maka akan di burn. Jadi ini akan mempercepat proses burning terhadap koin BNB, di mana memang kita tahu bahwa BNB akan di burn sampai dengan total supply mencapai 100 juta. Dan sekarang kalau kita lihat dari CoinGecko, BNB masih di total supply-nya ataupun supply yang beredar di 168 juta, nanti akan disisakan hanya 100 juta token. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Binance. Dan burn besar-besaran telah terjadi selama memang BNB ini diluncurkan, karena setiap kuartalnya memang melakukan burn secara rutin. Nah, ini merupakan satu peluang daripada BNB, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Dari sisi teknikalnya pun sangat-sangat bagus ya. Dan kemudian ada beberapa token di sini yang di request di kolom komentar, saya akan bahas. Ya, yang pertama ada BitTorrent ya. Yang BitTorrent juga saya sempat beberapa kali bahas memang, karena besok pada tanggal 30 Oktober akan launching cross chains ya, ataupun BTT ini akan membentuk jaringan ya di luar sebagai jaringan layer kedua daripada Tron, yang akan mengkoneksikan antara Tron dan jaringannya Tron kemudian ke Ethereum dan juga ke Binance Smart Chain. Jadi di sini mereka menciptakan cross chains ya. Jadi semoga saja besok bisa terjadi apresiasi harga. View-nya masih seperti video-video sebelumnya, di mana memang ada support di sini di area 0,003127 sampai dengan 0,002915. Di sini merupakan support kuat, dan di sini memang bisa menjadi area beli yang sangat ideal di sini. Meskipun memang di sini terjadi konsolidasi di sini, namun dari konsolidasi di sini sempat terbreakdown karena memang terjadi crash pada saat Bitcoin mengalami penurunan secara tiba-tiba. Namun sekarang sudah kembali ke zona sideways-nya di sini. Kalau saya gambarkan,
Ini merupakan zona sideways daripada BTT. Apabila terbreakout, maka saya meyakini bahwa BTT akan melakukan pump ya, ataupun akan ada apresiasi harga yang signifikan terhadap pergerakan daripada harga BitTorrent token ini. Mengingat memang upside yang disediakan yang memiliki upside ataupun potensi gain yang sangat tinggi. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan juga terjadi sideways yang lebih panjang lagi di sini. Dan semoga saja dengan adanya event besok di tanggal 30 ataupun 31 Oktober ini, maka akan terjadi apresiasi harga terhadap kenaikan terhadap BitTorrent token ini. Semoga saja mampu di breakout ya. Di sini juga terdapat garis trend line di sini. Ya. Apabila ini memang terbreakout, maka saya meyakini apabila BTT sudah berada di atas level 0,003990 ini, maka ada kemungkinan kuat BTT untuk melanjutkan kenaikan. Lalu kemana target terdekat daripada BTT ya? Di sini ada triangle. Ini merupakan ya, jadi di sini ada target untuk jangka pendeknya. Apabila breakout dari sini, maka bisa saja BTT ke area 0,007322. Jadi di sini ada upside sekitar 85%. Dan apabila memang BTT mampu break dari area kotak orange yang saya gambarkan di sini di area 0,007895, maka besar kemungkinan BTT melanjutkan kenaikan menuju area all time high-nya. Dan ini sangat berpotensi ya kalau menurut saya, dengan melihat juga bagaimana Bitcoin dominance mengalami penurunan meskipun Bitcoin mengalami kenaikan. Ini merupakan awal yang sangat bagus untuk alt season ya. Dan kemudian ada dari kolom komentar saya ada yang request untuk membahas XPS ya. Jadi XPS ini adalah Venus ya. Venus merupakan salah satu koin dengan fundamental yang sangat bagus sebenarnya, namun memang terjadi penurunan harga yang sangat signifikan yang memang sebelumnya sempat menyentuh area di 147 US dollar dan sekarang hanya berada di kisaran harga 26,32 US dollar. Di sini memang Venus ini bergerak di jaringannya Binance Smart Chain dengan menggunakan Venus protokol ya. Dan di sini Venus ini adalah merupakan salah satu solusi bagi orang-orang yang memiliki kripto aset ya. Misalnya memiliki Bitcoin, katakanlah memiliki Bitcoin, Anda tidak mau menjual Bitcoin Anda, namun Anda mau mendapatkan fiat ataupun dolar. Anda bisa melock sejumlah Bitcoin ataupun cryptocurrency yang Anda punya di protokolnya Venus ini, dan Anda akan mendapatkan pinjaman dari Venus berupa uang fiat. Ini sejenis kayak bank sebenarnya fungsinya, seperti bank. Dan kemudian ada satu kelebihannya juga di mana cryptocurrency yang kalian lock di sana kalian bisa pergunakan untuk yield farming. Jadi di sana bisa kayak digunakan untuk staking di sana dan menghasilkan bunga lagi. Memang dari pinjaman itu pun mengandung bunga, namun ini merupakan cara alternatif, solusi bagi yang mempunyai cryptocurrency aset namun tidak mau menjual aset kalian, namun menginginkan mempunyai dolar ya. Di sini adalah kayak simpan pinjam jadinya dalam bentuk desentral ya. Kalau kita lihat dari
chartnya di sini, maka di sini adalah jelas sebagai support kuat di sini dan masih terjadi range konsolidasi di sini yang sangat besar sebenarnya. Konsolidasi di sini terjadi, bisa dibilang konsolidasi di sini ya, sangat-sangat besar. Dan apabila memang breakout dari area $45 ini, saya meyakini bahwa XPS ini akan mampu melanjutkan kenaikannya dengan sangat masif. Dan area beli yang sangat ideal adalah memang di area support ini, dan di sini juga ada satu support lain. Di sini bisa juga menjadi satu area beli apabila memang mengalami penurunan. Apabila mendapat harga di area sini, di area 21,47, maka besar potensinya memang di sini terjadi pembalikan arah ya. Karena di sini seperti akan terbentuk double bottom di sini kalau dari time frame daily ya. Akan terbentuk double bottom dan kemudian neckline daripada double bottom itu adalah di sini. Jadi target awal dari double bottom ya seharusnya memang mampu breakout dari zona sideways yang dibentuk ya di sini. Ya, semoga saja bisa breakout dari sini, maka ketika breakout saya yakin bahwa akan ada gejolak harga ataupun apresiasi harga yang signifikan terhadap XPS ini, mengingat memang XPS ini memiliki fundamental yang sangat kuat ya, yang lumayan bagus juga fundamentalnya di sini. Kalau kita lihat di CoinGecko yang sekarang berada di posisi 200-an ya. Maka ini bisa memberikan upside yang sangat luar biasa apabila memang terjadi kenaikan harga. Dengan total supply di sini sekitar circulating supply-nya 11,3 juta dan total supply-nya adalah 30 juta. Dan ini merupakan supply yang lumayan kecil ya, 30 juta ya. Dan wajar harganya di area ini masih tergolong murah di area $26 di sini. Kemudian ada satu token lagi yang di request ya di sini, yaitu Tron ya di sini. Tron kalau yang saya lihat di sini masih juga sideways di sini. Dan masih sulit untuk menembus area 0,10246 ini. Apabila break dari area box warna hijau yang saya gambarkan di range 0,10217 ini, maka kemungkinan besar memang akan terjadi kenaikan yang signifikan, mengingat memang adanya penurunan di Bitcoin dominance. Dan di sini juga terdapat satu buah trend line di sini. Ini bisa menjadikan strategi entry yang baik buat Tron. Terbentuk seperti symmetrical triangle yang sangat besar. Apabila break dari area sini berada di area atas dari kotak hijau 0,10246, maka ini menjadi area beli yang sangat ideal untuk Tron ini. Dan kemudian ada juga di area support sini, di area support lain yang saya gambar. Maka ini juga menjadi area beli yang sangat bagus juga di sini sebenarnya. Di area 0,09093. Kalaupun tidak dapat, kita bisa tunggu setelah breakout. Ya, breakout dari area 0,10304, maka bisa melakukan pembelian di sini dengan range support di area 0,10044. Ya, ini merupakan satu buah kesempatan juga buat Tron, di mana memang TRX ini kita ketahui bekerja sama dengan
BitTorrent menciptakan cross chain-nya mereka. Oke ya, demikian untuk video yang untuk hari ini ya, untuk update daripada Bitcoin dan juga beberapa koin lainnya untuk hari ini. Kita akan bahas koin-koin berikutnya ataupun update-update selanjutnya mengenai Bitcoin. Saya akan berusaha menghadirkan update di setiap harinya agar dapat memantau market secara lebih detail ya dari pergerakannya hari ke hari ya. Dan apabila memang dirasa video ini memiliki value ataupun manfaat, bisa saja kalian klik tombol subscribe maupun tombol like dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh update-update yang saya akan sajikan di video-video selanjutnya. Dan kemudian selalu saya ingatkan bahwa berinvestasi di cryptocurrency memiliki risiko yang sangat tinggi ya, dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi. Jadi kalian harus siap dengan segala risiko ya. Jadi segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan oleh investasi yang Anda lakukan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian pribadi, karena uang daripada kalian pribadi adalah tanggung jawab kalian pribadi. Di sini saya bertujuan untuk sharing dan juga edukasi. Semoga saja video ini dapat memberikan value, manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan see you in the next video. Bye-bye.